Bu Indra? Ini saya duduk di ruang lobi. Ada apa? Oh. Oh, iya. Ini mumpung saya baru kosong, nggak ada pekerjaan, silahkan bisa datang ke sini. Iya, satu dulu ya Bu Indra. Oke, Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu Indra, ada apa Bu Indra? Iya, begini bisa. Saya itu sedikit memiliki permasalahan. Ini curhat ya Bu. Iya. Ini terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang sering disalahgunakan, dalam artian yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar karena ketidaktahuan penggunanya. Itu Bu. Begitu. Ini berarti ujian Bu Indra menemui Ibu ingin tahu ya penyebabnya apa kok sampai penggunaan bahasa yang benar jadi keliru, yang keliru malah sering dipakai gitu. Iya. Sederhananya begini Bu. Iya. Ketika ada satu siswa saya tanya, hari ini kamu naik apa ke sekolah gitu. Siswa itu jawabnya begini, naik bus Bu. Teman-temannya satu kelas itu malah justru menolong ada gitu. Ada itu sebenarnya benar. Kalau mengatakan bus itu sudah benar. Nah, ini saya sering apa ya? Ini benar gitu, tapi teman-temannya justru bus begitu. Iya. Anak-anak sekarang ya Bu Indra ya seperti itu, sering malah yang jadi benar malah jadi nggak benar, ditertawakan seperti itu. Nah selama ini prosesnya pada waktu Bu Indra di sekolah, di kelas itu prosesnya bagaimana? Kok anak-anak sampai muncul yang benar menyebutkan nama bus, tapi kok malah prosesnya gimana? Ini mungkin ada pengaruh dari media sosial. Jadi begini, mungkin tahun 2021 itu banyak sekali tren bahasa yang muncul. Salah satunya itu para aktivis Polsek itu loh Bu, yang di Instagramnya itu sering menggunakan misalnya jualannya itu ada 5K gitu. Nah, itu sebenarnya kita tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Itu harusnya kan ditulis dengan menggunakan rupiah. Nah, tapi dengan adanya fenomena ini, anak-anak itu terus mengikuti gitu, karena ada pengaruh dari media sosial, kemudian mungkin lihat di sinetron yang menggunakan bahasa gaul, terbawa ketika ada pelajaran bahasa Indonesia di kelas. Nah, padahal kalau misalnya ketika pelajaran menulis surat, kemudian ada pelajaran menulis laporan ilmiah, seperti itu kan yang digunakan adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, karena adanya fenomena pengaruh dari luar ini, mereka itu menjadi terbiasa. Iya. Sedih jadinya. Iya ya Bu. Saya juga merasa terenyuh juga kok sampai bahasa Indonesia yang baik kok jadi penggunaannya tidak sesuai gitu ya Bu ya. Nah, ini mungkin apa langkah-langkah dari Bu Indra mungkin yang akan dilakukan dengan melihat anak-anak sekarang menggunakan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Itu mungkin ada Bu Indra punya langkah-langkah yang bisa diambil untuk bisa menerapkan bahasa Indonesia yang baik. Iya, sepertinya saya punya ide Bu.
Ya ini sebenarnya unek-unek Bagus saya. sekali. Unek-unek saya. Saya kadang merasa iri, loh, mengapa di sekolah itu diberikan anak-anak diberikan bekal harus mengikuti tes TOEIC. Nah, mengapa tidak dibekali juga dengan penggunaan tes UKBI? Nah, itu sebenarnya kalau misalnya dari sekolah pun juga mewajibkan siswanya yang akan lulus itu harus lulus untuk UKBI, uji kompetensi bahasa Indonesia. Nah, seperti itu kan nanti secara tidak langsung mereka harus belajar juga. Nah, kemudian mungkin dari pihak sekolah juga bisa menambahkan sebagai tugas akhirnya membuat setiap siswa itu ada ujian bahasa Indonesia, ada ujian praktiknya Bu. Nah, ujian praktiknya mereka itu membuat seperti tugas akhir. Nah, dengan demikian siswa itu bisa mengetahui sistematikanya, bahasanya. Nah, kalau dengan adanya keharusan yang lama-lama kan terbiasa baik juga, yang jelek bisa terbiasa, ini yang bagus harusnya juga bisa menjadi kebiasaan juga seperti itu. Iya, betul sekali. Kita punya langkah-langkah yang baik itu, langkah-langkah yang bisa menerapkan dari bahasa Indonesia yang baik dan yang benar ya. Iya. Tapi saya tertarik Bu Indra dengan yang Bu Indra ungkapkan di akhir yang tadi ada web di bahasa Inggris. Kenapa di bahasa Indonesia tidak ada? Nah, itu tidak saya kok. Nah, itu mungkin ada pihak yang mungkin siapa yang bisa membantu untuk adanya program untuk tidak hanya TOEIC di bahasa Inggris tapi di bahasa Indonesia ada UKBI. Iya, memang mungkin Indra siapa yang bisa membantu? Iya, memang untuk UKBI itu memang itu mandiri Bu. Jadi kita bisa mendaftarkannya sendiri, kemudian bisa melalui online dan offline. Jadi kalau offline kita bisa datang ke balai bahasa, tapi kalau online kita bisa disentral jadi satu. Nah, misalnya kalau secara online misalnya serentak satu sekolah gitu diadakan, kita bisa menghubungi balai bahasa, kemudian kita koordinasi dengan pihak sekolah juga. Nanti ada koordinasi membentuk panitia mungkin untuk mempermudah jalannya diadakannya tes UKBI tersebut. Berarti kan dari sini ada yang mengkoordinat atau yang menginstruksikan ke anak-anak untuk mengikuti itu. Iya. Nah, ini mungkin cara Bu Indra supaya anak-anak ini bisa mau mengikuti. Nah, mungkin caranya bisa Bu Indra kemukakan seperti itu. Ya, mungkin punya ide apa Bu Indra? Iya, pastinya mereka kekurangan tahu mereka pentingnya apa mengikuti tes UKBI ini harus kita sosialisasikan terlebih dahulu. Nah, jadi setelah mendapatkan sertifikat kita mahir dalam menggunakan bahasa Indonesia dibuktikan dengan lolos atau lulusnya UKBI itu, nanti siswa-siswa itu akan lebih kalau berbicara di depan umum mungkin terlihat lebih berwibawa dengan menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Kemudian ketika akan memasuki di dunia kerja, mereka itu bisa mengaplikasikan ilmu mereka dan sekaligus bisa mempraktikkan komunikasi mereka dengan baik, karena bahasa Indonesia kan itu bisa berkomunikasi baik secara lisan dan tulisan. Jadi kalau misalnya mereka itu mahir, sudah dicap sebagai mahir, tentunya akan lebih bisa bermanfaat bagi mereka juga. Gitu ya. Mungkin kalau Ibu simpulkan ini Bu Indra mau yang namanya adanya UKBI untuk anak-anak ya, supaya bisa mahir dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar ya, dan manfaatnya juga besar sekali untuk anak-anak. Nah, di sini mungkin dari Bu Indra sendiri
itu prioritas dari yang dikemukakan Bu Indra tadi, langkah-langkah yang mau diambil, prioritas yang pertama apa Bu? Prioritasnya saya ingin di sekolah ini semuanya mulai dari penggunaan secara penggunaan nama lembaga misalnya atau nama tempat misalnya, ruang misalnya. Kita lihat tuh di ruang atas itu kan ada 2, itu kan masih salah juga. Di situ disebutkan ruang meeting 1. Nah, padahal itu sebenarnya kalau menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tidak bisa dicampurkan jadi satu. Makanya kita harus juga di sekolah kita edukasi semuanya, baik guru, siswa, kita edukasi juga, karena ruang pertemuan 1 sebenarnya yang betul, bukan ruang meeting 1. Nah, seperti itu yang masih salah. Gitu. Berarti apa itu langkah pertama? Berarti koordinasi dengan mungkin sosialisasi dulu Bu, sosialisasi dulu untuk yang Bapak Ibu guru dulu, terus kemudian warga sekolah semuanya. Setelah ternyata ini penting juga mengutamakan bahasa Indonesia gitu daripada bahasa asing lainnya gitu. Itu kalau kita lihat tuh di musola, itu kan kita sering ke musola, itu penggunaan kata wudhu itu juga sama Bu sebenarnya. Itu harusnya digunakan, ada yang banyak yang tertulis tuh WUDLU Bu, padahal benar WUDU. Gitu. Iya. Nah, ini diskusi kita ini ya, diskusi pada hari ini terkait dengan apakah yang bisa Bu Indra ceritakan tadi, komitmen Bu Indra apa? Komitmen saya Untuk melaksanakan langkah-langkah yang tadi Bu Indra kemukakan. Iya. Komitmen saya harus bisa memberikan atmosfer atau langkah awalnya gitu. Mereka itu harus nanti harus sadar bahasa Indonesia gitu. Kalau menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya diawali dengan kita sendiri sebagai pengguna aslinya. Kalau tidak kita siapa lagi gitu. Betul sekali Bu Indra. Ya, ini apa Bu Indra mau melangkah sendiri atau masih ada yang bisa membantu Bu Indra? Ya tentu bantuannya bisa jadi. Saya perlukan dukungannya. Terus nanti juga teman-teman yang lainnya juga. Saya nggak bisa berdiri sendiri. Terutama nanti untuk yang guru bahasa Indonesia yang lainnya. Nanti juga terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia ini, karena untuk sekolah, terus untuk Bapak Ibu guru sendiri, terus untuk siswa sendiri itu sangat bermanfaat. Ide yang bagus Bu Indra. Nanti itu saja siap kok. Siap membantu untuk penggunaan penerapan ejaan bahasa Indonesia yang benar di sekolah kita. Jadi anak-anak tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang tidak benar. Jadi ya Bu Indra. Mungkin ada lagi Bu. Ya ini tadi kan saya menemui Busa. Nah terkait dengan itu saya kalau nanti ada program untuk sosialisasi, kemudian nanti ada program yang lainnya terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di sekolah kita, saya perlu bantuannya Bu Sarjati untuk mewujudkan keinginan kita bersama. Siap. Saya akan siap membantu untuk menyelesaikan permasalahan tadi yang terkait dengan penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi cukup Bu. Iya. Terima kasih Bu Sarjati. Sami nanti kita kerjakan bersama. Iya. Yang menjadi komitmen Bu Indra untuk menerapkan dari penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya. Siap. Itu ya Bu Indra. Atas nama Bu Sarjati. Terima kasih sama-sama. Selamat siang. Ini Bu ada urusan lagi. Iya. Selamat beraktivitas. Matur nuwun. Matur nuwun.